Pada bangunan yang berdiri ke atas, biasanya di dalam hanging rack terdapat beberapa perangkat switch. Ada switch Ethernet, kemudian ada switch fiber optik, ada switch distribusi, switch akses, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas FTTB dengan menggunakan mikrotik. Di mana ketika kita menggunakan skema FTTB ini, maka akan menghemat jumlah perangkat switch yang akan digunakan karena akan digantikan dengan perangkat splitter. Penasaran seperti apa videonya? Silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. FTTB atau Fiber to the Building merupakan suatu skema di mana dalam transmisinya kita menggunakan yang namanya teknologi fiber optik. FTTB ini biasanya diimplementasikan di bangunan atau building yang jenisnya itu tower, kemudian bisa juga untuk hotel, kemudian apartemen ataupun resort. Pada umumnya ketika kita menerapkan skema fiber optik FTTB, kita masih menggunakan yang namanya teknologi AON atau Active Optical Network. Ketika kita menggunakan yang namanya skema AON, maka di dalam satu hanging rack kita membutuhkan banyak sekali switch di dalamnya. Kenapa? Karena untuk teknologi AON kita membutuhkan banyak perangkat, misalnya terdapat transceiver, kemudian ada switch fiber optik, kemudian ada juga switch Ethernet di dalam satu hanging rack. Karena mungkin yang memang ingin dikoneksikan ke dalam satu hanging rack terdapat banyak sekali alat. Misalnya terdapat access point ataupun terdapat yang namanya CCTV atau IP cam. Sedangkan ketika kita menerapkan yang namanya teknologi FTTB dengan skema PON atau Passive Optical Network, di sini akan sangat sekali menghemat yang namanya switch. Kenapa? Karena pada teknologi PON kita bisa memangkas jumlah switch yang terdapat di dalam satu hanging rack dan kita gantikan dengan perangkat splitter dan juga switch MDU. Untuk topologi yang akan kita gunakan seperti apa? Jadi di sini kita memiliki router utama. Jadi router utama ini nanti dia digunakan untuk memanajemen klien-klien yang ada di bawahnya, termasuk dia membuat yang namanya service VLAN, kemudian ada juga DHCP server, hotspot, dan lain-lain. Kemudian dari switch utama biasanya nanti pada real networknya itu akan terhubung ke perangkat switch core terlebih dahulu. Kemudian barulah nanti dari switch core akan masuk ke perangkat OLT karena di sini kita menerapkan yang namanya teknologi FTTB dengan skema PON. Jadi kita membutuhkan OLT, kemudian dari OLT ini nanti akan turun ke perangkat splitter. Kebetulan di sini kita memiliki dua perangkat splitter. Dan perangkat splitter ini nanti akan terhubung ke perangkat MDU. Jadi yang di dalam hanging rack nanti kita akan langsung menggunakan perangkat MDU. Switch MDU ini kebetulan memiliki spesifikasi PoE out sehingga untuk kebutuhan power IP cam seperti ini dan juga access point seperti ini bisa disuplai powernya oleh perangkat switch MDU ini. Kemudian misalnya kalau kita bicara tentang ruang lingkupnya adalah hotel atau apartemen, untuk akses point yang berada di dalam kamar kita bisa menggunakan akses point ONU dari CData seperti ini. Dan perangkat akses point ini nanti tidak terhubung ke perangkat switch, melainkan perangkat akses point ini nanti akan kita hubungkan langsung ke perangkat splitter. Dengan demikian, maka jumlah switch yang seharusnya banyak ketika kita menggunakan teknologi AON, maka untuk teknologi PON ini jumlah switchnya bisa kita pangkas dan bisa kita ubah menggunakan yang namanya perangkat splitter seperti ini. Nah, setelah kita membahas mengenai gambaran fisik dari topologi yang akan kita gunakan kali ini, selanjutnya untuk skema konfigurasinya seperti apa. Jadi di sini dari router utama kita nanti akan membawa kurang lebih ada 5 VLAN. Yaitu yang pertama ada VLAN 99, dia digunakan untuk kebutuhan manajemen. Manajemen untuk perangkat infra seperti ada router, kemudian switch, kemudian MDU, itu nanti akan menggunakan yang namanya VLAN 99, VLAN manajemen. Kemudian nanti terdapat yang namanya VLAN 10,
VLAN 10 ini nanti khusus digunakan untuk klien-klien ONU. Perangkat-perangkat klien yang terhubung ke perangkat ONU seperti ini. Itu nanti akan menggunakan VLAN 10. Kemudian nanti kita juga akan membawa yang namanya VLAN 20 dan juga VLAN 30. Jadi VLAN 20 ini nanti adalah digunakan untuk akses point yang seperti ini, karena biasanya kalau kita bicara lingkupnya di hotel atau apartemen, biasanya terdapat akses point yang terdapat di lobby atau terdapat di ballroom. Jadi di situ nanti akan menggunakan VLAN 20, kemudian untuk VLAN 30-nya ini nanti digunakan untuk office, untuk karyawan. Karyawan-karyawan yang terkoneksi ke wireless nanti akan mendapatkan yang namanya VLAN 30. Kemudian terdapat satu lagi VLAN, yaitu VLAN 40. VLAN 40 ini nanti dikhususkan untuk perangkat CCTV. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi di router utamanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya terdapat kabel yang terhubung langsung ke perangkat router CCR di sini. Kemudian untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan aplikasi Winbox seperti ini. Kemudian untuk router kita terdapat di sini, kita bisa klik connect. Dan ini adalah router utama kita atau router gateway kita. Untuk saat ini kondisi di router utama kita sudah melakukan yang namanya konfigurasi basic config, sehingga router utama ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita bisa coba tes ping misalnya. Nah, di sini untuk router utama sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Jadi kita akan menambahkan VLAN-VLAN sesuai dengan planning atau sesuai yang sudah kita bahas pada menit sebelumnya tadi. Jadi untuk membuat VLAN kita bisa klik ke dalam menu interface. Kemudian di dalam menu interface kita bisa tambahkan yang namanya interface VLAN. Nah, kita bisa tambahkan interface VLAN sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, yaitu VLAN 99. Dia digunakan khusus untuk manajemen. Kemudian VLAN ID-nya adalah 99, dan jangan lupa untuk interface-nya kita arahkan ke interface yang menuju ke area lokal kita, yaitu di sini kebetulan menggunakan Ether 8. Apply. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 10. VLAN 10 ini digunakan khusus untuk perangkat ONU yang dipasang di setiap ruangan atau di setiap kamar. Misalnya kita beri nama VLAN 10 untuk ONU room. Kemudian VLAN ID-nya 10, interface-nya sama di interface Ether 8. Kita tambahkan lagi kemudian VLAN 20. Di sini kita juga ubah menjadi 20. Untuk VLAN 20 ini dia digunakan untuk akses ke perangkat klien yang terkoneksi di AP Ballroom atau AP Hall. Jadi di sini kita bisa VLAN 20 seperti ini, VLAN 20 tamu ballroom. VLAN ID-nya 20, apply, kita tambahkan lagi yaitu VLAN 30. VLAN 30 ini digunakan untuk office, untuk karyawan-karyawan yang terkoneksi ke wireless. Jadi di sini kita bisa berikan VLAN 30 office, VLAN ID-nya jangan lupa diganti, VLAN 30. Tambahkan satu lagi yaitu VLAN 40. 40 ini khusus untuk CCTV. Jadi seperti ini pembuatan VLAN-nya. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan kondisi VLAN-nya sesuai dengan kondisi jaringan Anda masing-masing. Setelah kita membuat interface VLAN seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah penambahan IP address pada interface VLAN yang sebelumnya tadi sudah kita buat. Untuk penambahannya kita bisa klik ke dalam menu IP address. Di sini kita bisa tambahkan yaitu untuk VLAN 10. Misalnya IP-nya seperti ini. Kemudian kita arahkan ke VLAN 10. Kita bisa tambahkan lagi yaitu VLAN 20. Ini juga kita arahkan ke VLAN 20. Tambahkan lagi IP 30.
30 kita arahkan ke Office, tambahkan lagi 40 untuk CCTV, dan kita tambahkan satu lagi yaitu 99 IP 910.0.99.1 ini khusus untuk manajemen, khusus untuk meremote perangkat-perangkat infrastruktur kita, baik itu router, switch, OLT, MDU, dan lain-lain. Setelah melakukan konfigurasi penambahan VLAN dan juga penambahan IP address, maka langkah selanjutnya kita bisa memberikan layanan misalnya DHCP server ataupun hotspot ke interface VLAN yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk konfigurasinya nanti kita bisa klik ke menu hotspot atau ke DHCP server. Jadi di sini misalnya kita buat untuk DHCP server, kita tambahkan setup. Untuk setupnya nanti di sini kita pilih untuk manajemen. Kita konfigurasi DHCP biasa aja. Kemudian untuk address to give out nanti Anda bisa adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga seperti list time, ini juga Anda bisa atur sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian setelah VLAN 99 untuk CCTV, kita juga bisa buatkan servisnya di sini untuk DHCP servernya. Kemudian untuk office atau karyawan kita bisa tambahkan juga di sini. Kemudian misalnya untuk yang tamu ballroom, ini nanti sebenarnya fleksibel, Anda bisa buatkan hotspot atau Anda bisa buatkan DHCP biasa juga boleh, sesuai dengan kebutuhan nanti Anda bisa atur. Kebetulan di sini untuk VLAN 20-nya untuk tamu kita buatkan plain aja, menggunakan DHCP saja. Kemudian di skema ini untuk owner room atau tamu yang menginap di dalam ruangan nanti akan kita buatkan yang namanya hotspot. Jadi untuk membuat hotspotnya tinggal seperti ini saja, teman-teman bisa menggunakan hotspot setup. VLAN owner room, kemudian kita buat seperti ini, misalnya untuk DNS name-nya kita bisa buat seperti ini. Kemudian username dan password-nya default-nya kita buat seperti ini. Kemudian nanti kalau mau menambah user kita bisa menggunakan user di sini atau bisa juga di-combine dengan yang namanya radius, misalnya menggunakan user manager. Kemudian untuk manajemen bandwidth-nya seperti apa? Sebenarnya untuk manajemen bandwidth-nya nanti akan sangat fleksibel sekali tergantung dengan kebutuhan Anda masing-masing. Misalnya di sini untuk kebutuhan bandwidth-nya ya, kita bisa buat yang pertama itu adalah total bandwidth. Kemudian untuk targetnya kita bisa isikan alokasi IP yang sudah kita buat tadi seperti ini. Kemudian IP 20 tadi terdapat 30 untuk office, terdapat 40 untuk CCTV, dan juga terdapat 99 untuk manajemen. Kemudian kita bisa isikan total bandwidth-nya ini tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Misalnya di kasus ini adalah 100 MB untuk total bandwidth yang kita miliki. Setelah membuat yang namanya parent atau total bandwidth, maka selanjutnya kita akan membuat yang namanya child-nya. Nah, untuk child-nya ini kita bisa tambah lagi di sini. Misalnya tadi terdapat yang namanya client ONU ya, yang kita pasang di dalam setiap ruangan, setiap kamar. Di sini targetnya adalah IP dari VLAN ONU tadi 10.0.10.0/24. Kemudian untuk manajemen bandwidth-nya berapa? Ini nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Kita tambahkan untuk queue tab-nya misalnya menggunakan PCQ, untuk upload kita menggunakan PCQ upload, download menggunakan download. Dan jangan lupa parent-nya kita arahkan ke total bandwidth. Nah, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya tadi ada untuk VLAN 20, yaitu untuk AP di hall atau di ballroom. Misalnya seperti ini untuk penamaannya, atau untuk tamu. Alokasi IP-nya seperti ini, kemudian untuk bandwidth-nya kita bisa isikan misalnya 20 mega untuk max limitnya. Di sini untuk PCQ upload, PCQ download-nya kita bisa isikan, untuk parent-nya yaitu adalah total bandwidth, dan karena di sini kita menerapkan yang namanya stage limitation, maka limit add di sini harus kita setting. Misalnya untuk limit add-nya nanti adalah 5 mega. Di sini tadi kita juga harus melakukan konfigurasi yang namanya limit add. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama sesuai dengan jumlah perangkat-perangkat klien yang ingin kita manajemen bandwidth-nya. Terlebih lagi tadi terdapat yang namanya perangkat Office atau VLAN Office. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba mengakses ke perangkat OLT dari CData. Jadi pastikan untuk IP-nya Anda sudah menggunakan IP yang satu segmen dengan perangkat CData ini. Kebetulan laptop saya terhubung ke port manajemen dari OLT CData. Di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi IP address pada laptop saya. Di sini menggunakan 192.168.1.2. Kemudian untuk IP dari OLT-nya adalah 1.100. Kita bisa coba lakukan tes ping. Dan hasilnya reply, maka selanjutnya kita bisa akses ke perangkat OLT. Menggunakan browser seperti ini. Untuk loginnya kita bisa menggunakan username root, passwordnya admin. Kemudian untuk perangkat OLT di sini kebetulan sudah kita lakukan konfigurasi. Jadi di sini tidak kita lakukan konfigurasi karena pada video sebelumnya kita juga sudah melakukan tutorial konfigurasi pada perangkat OLT. Nah, di sini kita bisa lihat untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan. Di dalam menu configuration, kemudian VLAN, di menu VLAN planning, di sini sudah terdapat beberapa VLAN yang sudah kita buat, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 99. Kemudian untuk VLAN yang tidak kita gunakan bisa kita simpan seperti ini. Nah, kita bisa edit sebentar. Di sini kita bisa remove. Kemudian ketika melakukan konfigurasi, biasakan kita melakukan save config di perangkat OLT ini. Kemudian untuk port VLAN di sini juga saya sudah melakukan konfigurasi. Jadi untuk uplink dari OLT itu menggunakan port GE002. Dan di sini sudah kita beri tag yaitu VLAN 10, 20, 30, 40, dan 99. Kemudian untuk port trunk-nya yaitu di port GPON juga sudah kita buatkan yang namanya tag VLAN 1, 10, 20, 30, 40, dan 99. Kemudian untuk manajemen ke perangkat OLT ini, di sini juga kebetulan sudah terdapat yang namanya konfigurasi VLAN if, yaitu manajemennya di VLAN 99. Kemudian juga sudah mendapatkan IP 10.0.99.254. Dan jangan lupa kita juga harus memberikan yang namanya IP gateway supaya si perangkat OLT ini juga bisa diremote dari segmen yang berbeda. Gateway-nya adalah 10.099.1. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ke menu deployment. Di menu deployment ini terdapat profile yang default. Untuk line profile di sini juga sudah saya lakukan konfigurasi, yaitu di dalam jemport ini terdapat beberapa mapping VLAN, yaitu ada VLAN 10, 20, 30, 40, 99, kemudian di sini ada yang tidak kita pakai bisa kita remove seperti ini.
yaitu menyisakan 10, 20, 30, 40, dan 99. Kita bisa confirm dan jangan lupa kita lakukan save. Kemudian untuk perangkat ONU-nya, di sini kebetulan yang kita aktifkan adalah perangkat ONU MDU. Jadi untuk perangkat ONU dari CData seperti ini di video sebelumnya sudah kita buatkan tutorialnya. Jadi nanti Anda bisa tonton video sebelumnya ketika nanti Anda ingin melakukan konfigurasi di perangkat ONU CData. Kemudian di sini untuk ONU MDU-nya sudah kita authenticate ya, karena defaultnya dia melakukan autentikasi secara otomatis dan sudah bisa kita lihat di device manager di sini. Dan di sini tentunya menggunakan profil yang masih default, tetapi default yang sudah kita konfigurasi untuk jemportnya tadi. Setelah berhasil melakukan konfigurasi di perangkat OLT-nya, jadi selanjutnya di sini kita akan coba melakukan konfigurasi pada perangkat MDU-nya. Karena nanti MDU ini kita pasang di dalam hanging rack, dan di perangkat MDU ini nanti yang bertugas untuk melakukan atau menentukan port mana yang bertugas sebagai terang dan port mana yang bertugas sebagai akses. Untuk perangkat MDU-nya, default IP-nya nanti menggunakan 192.168.101.1. Jadi untuk laptop Anda bisa ganti menggunakan IP statik, menggunakan IP selain 10.1. Di contoh ini kita menggunakan 101.2. Kita bisa ping 101.1 reply, kemudian kita bisa coba akses untuk perangkat MDU-nya di sini. Dan tampilan dari MDU-nya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk konfigurasi MDU kita bisa lakukan login terlebih dahulu menggunakan username admin ISP. Untuk passwordnya juga sama, admin ISP. Nah, ketika kita sudah login nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk seri dari MDU yang kita gunakan adalah FD5008BF. Di sini ada tampilan dashboard dari MDU. Kemudian untuk melakukan konfigurasi di MDU yang pertama kali kita lakukan di sini adalah konfigurasi untuk manajemennya, supaya si MDU ini bisa di remote dari segmen-segmen jaringan yang lainnya, atau supaya bisa di remote selain menggunakan IP defaultnya ini. Kita bisa lakukan konfigurasi di menu internet, kemudian ada IP host. Nah, di sini kita bisa klik config. Untuk manajemennya menggunakan VLAN 99, kemudian konfigurasi IP-nya misalnya saya menggunakan DHCP aja, dan DNS-nya otomatis, jadi manual DNS-nya kita bisa matikan. Kemudian kita bisa lakukan apply. Kita tunggu terlebih dahulu sampai nanti si perangkat MDU ini mendapatkan IP dari perangkat router utamanya tadi, atau router CCR-nya. Seharusnya si perangkat MDU mendapatkan IP 10.0.99 sekian. Kita bisa coba lakukan refresh. Dan di sini kita bisa lihat untuk MDU-nya mendapatkan IP 10.099.253. Tentunya ketika si MDU sudah mendapatkan IP untuk manajemen tadi, si MDU ini bisa kita remote atau bisa kita akses dari jaringan kita. Selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi VLAN port. Jadi kita akan tentukan port mana yang bertugas sebagai terang dan port mana yang bertugas sebagai akses. Jadi untuk konfigurasi nanti kita bisa klik ke menu LAN. Kemudian ada menu VLAN. Di sini kita bisa ke port VLAN terlebih dahulu. Jadi kita tentukan di sini port mana yang bertugas sebagai terang dan port mana yang bertugas sebagai akses. Untuk interface GE01, jadi untuk port 1 di perangkat MDU itu nanti akan terhubung ke CCTV, sehingga karena terhubung ke CCTV maka kita akan lakukan konfigurasi akses di sini. Untuk GE01 kita bisa ubah modenya menjadi akses, kemudian VLAN CCTV yaitu 40. Kemudian di sini terdapat port 2
di MDU, untuk per 2-nya itu nanti akan terhubung ke access point eksternal, yaitu access point WAP AC. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk GE02 kita bisa ubah menjadi mode terang, dan di sini akan membawa VLAN 99 karena nanti untuk manajemen ke perangkat access point-nya kita tambahkan VLAN 20 untuk tamu dan juga VLAN 30 untuk office. Kemudian kita confirm. Setelah itu kita bisa ke VLAN planning. Jadi untuk VLAN planning kita bisa tambahkan untuk VLAN 20 nanti tag di Ether 2. Kita tambahkan lagi VLAN 30 tag di Ether 2. Dan kita tambahkan lagi VLAN 40 khusus untuk CCTV, yaitu di port 1. Di sini kita aksesnya adalah untag. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan pengujian. Jadi di sini kita akan coba terkoneksi ke access point eksternal WAP AC ini, yang mana untuk perangkat WAP AC-nya sebelumnya juga sudah saya lakukan konfigurasi, yaitu port satunya terang, membawa VLAN 99 untuk manajemen, membawa VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian di sini juga saya sudah lakukan konfigurasi untuk, kemudian di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi untuk SSID AP Ballroom menggunakan VLAN 20 dan juga SSID Office menggunakan VLAN 30. Kita coba terkoneksi ke access point yang terdapat di sini. Jadi kita bisa koneksikan untuk laptop kita ke access point misalnya SSID Ballroom. Di sini ketika sudah terkoneksi kita bisa cek untuk alokasi IP-nya. Di sini sudah sesuai karena untuk tamu ballroom atau hall itu menggunakan segmen IP 20, VLAN 20. Kita bisa coba lagi terkoneksi ke office. Jadi office ini menggunakan VLAN 30. Kita bisa coba koneksikan ke SSID Office. Ketika sudah terkoneksi kita juga bisa lakukan pengecekan apakah IP-nya sudah sesuai atau belum. Untuk Office menggunakan VLAN 30, di sini saya mendapatkan IP 10.0.30.253. Kemudian kita juga bisa lakukan tes sederhana, misalnya ping ke internet ya. Dan hasilnya di sini sudah reply, saya terkoneksi ke Office. Kemudian kita coba akses ke, karena kita di sini Office, kita coba akses ke IP cam di sini. Apakah sudah bisa diakses atau belum? Untuk IP cam-nya juga saya sudah lakukan konfigurasi IP statik di dalamnya. 10.0.40.2. Kita bisa login. Dan di sini untuk perangkat IP cam sudah bisa kita akses dan sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi di awal tadi di router kita konfigurasi DHCP server, jadi semisal terdapat perangkat IP cam yang defaultnya itu menggunakan DHCP client, maka akan secara otomatis mendapatkan IP dari routernya, sehingga bisa langsung kita akses, kemudian kita konfigurasi misalnya untuk identity atau yang lainnya. Jadi seperti itu tadi implementasi FTTB dengan skema PON. Jadi tentunya untuk skema PON ini kita bisa menghemat biaya, karena yang awalnya kita membutuhkan switch fiber optik, maka untuk teknologi PON ini kita memangkas pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk membeli switch fiber optik, kita hanya menggunakan perangkat splitter seperti ini. Tentunya harganya splitter jauh lebih murah dibandingkan dengan switch
Dan lagi untuk skema PON ini kita hanya membutuhkan satu transceiver saja yang dipasangkan di perangkat OLT. Jadi untuk perangkat switch MDU dan juga perangkat ONU seperti ini kita tidak lagi membutuhkan transceiver. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam mengenai mikrotik atau mengenai fiber optik, kita memiliki kelas mikrotik dari kelas yang paling dasar sampai kelas yang advance. Kemudian kita juga memiliki kelas fiber optik yang mana di dalamnya membahas skema AON, skema PON, dan juga cara splicing dan lain-lain. Bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa langsung kunjungi saja untuk informasi detail kapan pelatihannya, kemudian lokasinya di mana. Anda bisa cek di website citraweb.com/training. Kemudian bagi teman-teman yang membutuhkan perangkat-perangkat router, kemudian switch, transceiver, di sini ada OLT dan ada MDU, dan ingin menerapkan skema FTTB seperti yang saya sudah bahas tadi, perangkat-perangkat ini bisa Anda dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya. Dan FTTB ini cocok digunakan untuk skema hotel atau oke. Yuk lanjut yuk. Biasanya terdapat switch fiber optik, switch Ethernet, ada switch akses, switch distrik. Wah. Pada jaringan untuk skema AON ini angel tenan toh. Yuk lanjut. Karena untuk teknologi AON kita kok membutuhkan ganti switch fiber optik atau Ethernet tersebut menggunakan balen yang namanya bosok ya Pak, balen Pak, ataupun di hotel, apartemen ataupun resort. Ngepling aku. Switch, tetapi ini digunakan untuk memberi optik dan juga beberapa perangkat pendukung OLT dan saya ngebisik dulu.